Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Irfan Syahidayat Nasution dengan NIM 2204011396. Saya dari Prodi Teknik Elektromedik Stikes Binalita Sudama Medan. Dalam video kali ini kita akan kupas secara singkat sub materi dari fisika elektromedik dan materi yang akan saya bawakan kali ini adalah difraksi. Sebelum masuk ke pembahasan inti, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu difraksi. Difraksi adalah Difraksi adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya gelombang atau partikel yang mengalami gangguan oleh suatu hambatan, seperti celah permukaan gelombang atau benda lain yang memiliki ukuran sebanding dengan panjang gelombang atau jarak antar puncak gelombang. Kapan terjadi difraksi? Fenomena difraksi terjadi ketika cahaya gelombang atau partikel yang mengalami gangguan atau interaksi dengan suatu hambatan yang memiliki ukuran sebanding dengan panjang gelombang atau jarak antar puncak gelombang. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui apa itu dan kapan terjadinya difraksi, selanjutnya kita akan membahas penemu dan sejarah perkembang difraksi. Penemu dan sejarah difraksi memiliki akar yang panjang dan ilmu optik dan fisika. Fenomena difraksi telah diamati dan dipelajari oleh banyak ilmuwan dari berbagai prodi sejarah. Adapun beberapa momen penting dalam sejarah penemuan dan ilmuwan yang berkontribusi penting dalam pengembangan difraksi yaitu yang pertama, pemantulan dan pembiasan cahaya. Pemahaman awal tentang difraksi berawal dari pemantulan dan pembiasan cahaya. Pada abad ke-17, fisikawan seperti Johannes Kepler dan Willibrord Snell mempelajari pemantulan dan pembiasan cahaya yang kemudian menjadi dasar untuk memahami fenomena difraksi. Hukum Huygens. Hukum Huygens adalah prinsip dalam optik yang di yang diusulkan oleh ilmuwan asal Belanda, Christian Huygens, pada abad ke-17. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap titik pada suatu gelombang yang menjalar bertindak sebagai sumber gelombang sekunder yang mengirimkan gelombang sefrekuensi ke segala arah. Ketika gelombang ini menyebar, gelombang-gelombang tersebut saling tumpah tindih dan menghasilkan front gelombang baru yang membentuk gelombang berikutnya. Hukum Huygens. Prinsip hukum Huygens merupakan bagian penting dari pemahaman kita tentang optik dan perilaku gelombang, termasuk fenomena seperti difraksi, pembiasan, dan interferensi. Prinsip ini juga membentuk dasar teori gelombang elektromagnetik dalam fisika yang menjelaskan sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Teori difraksi Fresnel. Teori difraksi Fresnel adalah teori yang dikembangkan oleh fisikawan Prancis Augustin Jean Fresnel 1788 atau 1827 pada awal abad ke-19. Teori ini merupakan perluasan dan penyempurnaan pada prinsip difraksi yang diusulkan sebelumnya oleh Christian Huygens dan dikombinasikan dengan konsep pembiasan cahaya pada Snell's law, hukum Snells. Teori difraksi Fresnel. Teori difraksi Fresnel didasarkan pada prinsip hukum Huygens yang menyatakan bahwa setiap titik pada gelombang bertindak sebagai sumber gelombang. Gelombang sekunder yang menghasilkan gelombang sferis yang menyebar ke segala arah. Dalam teori ini, Fresnel mengembangkan persamaan matematika yang menggambarkan sumbangan gelombang dari setiap permukaan gelombang difraksi. Percobaan pada difraksi celah tunggal.
Pada abad ke-17 dan ke-18, ilmuwan seperti Francesco Maria Grimaldi dan Thomas Young melakukan percobaan difraksi menggunakan celah tunggal dan melihat pola difraksi pada layar. Percobaan ini memberikan bukti awal tentang fenomena difraksi dan sifat cahaya sebagai gelombang. Difraksi sinar X. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, penelitian difraksi berkembang dengan ditemukan sinar X oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Difraksi sinar X menjadi metode penting dalam analisis struktur kristal dan penemuan fraksi sinar X pada kisi kristal oleh Max von Laue pada tahun 1912. Penemuan difraksi elektron. Pada tahun 1927, fisikawan Clinton Joseph Davidson dan Lester Germer menemukan difraksi elektron, membuktikan sifat gelombang partikel subatom dan membuka jalan bagi perkembangan mikroskop elektron. Aplikasi dan kegunaan difraksi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mungkin tidak langsung terlihat dalam kehidupan sehari-hari, difraksi memiliki berbagai aplikasi yang sangat relevan dan bermanfaat. Difraksi memiliki beragam aplikasi dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi. Optik. Difraksi digunakan dalam pembentukan kacamata dengan kualitas tinggi dan lensa kamera untuk meningkatkan ketajaman gambar dan mengurangi distorsi. Difraksi juga digunakan dalam pembuatan hologram untuk keperluan keamanan dan sebagai elemen optik dalam mikroskop dan teleskop untuk meningkatkan resolusi gambar. Analisis farmasi. Difraksi sinar X digunakan dalam penelitian dan pengembangan obat untuk menganalisis struktur kristal dari senyawa obat dan memahami interaksi dengan target biologis. Manufaktur. Difraksi digunakan dalam analisis bahan dan pemeriksa kualitas untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi dan memiliki struktur kristal yang diinginkan. Keamanan dan forensik. Difraksi digunakan dalam bidang keamanan dan forensik untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan terlarang, misalnya bendera atau dalam investigasi kriminal. Pemanas dan pengolah makanan. Difraksi digunakan dalam studi dan pengembangan oven mikro dan alat pemanas lainnya untuk memahami distribusi energi dan efisiensi pemanasan. Fotografi dan seni. Difraksi digunakan dalam fotografi dan seni untuk menciptakan efek optik, pola cahaya, dan tekstur yang menarik. Geologi dan penelitian bumi. Difraksi sinar X digunakan dalam penelitian geologi dan ilmu bumi untuk menganalisis mineral dalam batuan dan mengidentifikasi sifat materi geologis. Sekarang teman-teman sudah tahu definisi, sejarah perkembangan, dan manfaat dari difraksi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dari teori-teori difraksi. Teori difraksi adalah cabang ilmu optik dan fisika yang mempelajari sifat dan fenomena difraksi, yaitu perubahan arah dan bentuk gelombang ketika cahaya atau gelombang melalui atau mengenai hambatan dengan ukuran sebanding dengan panjang gelombang atau jarak antar puncak gelombang. Teori pertama yaitu difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal adalah fenomena difraksi yang terjadi ketika cahaya atau gelombang melewati sebuah celah tunggal dengan ukuran yang sebanding dengan panjang gelombangnya.
Ketika cahaya melewati celah tunggal, terjadi perubahan arah dan pembelahan gelombang yang mengakibatkan pola distribusi intensitas cahaya yang khas pada layar atau bidang deteksi di belakang celah. Pengaplikasian difraksi celah tunggal. Pola difraksi celah tunggal memiliki banyak aplikasi dalam optik, seperti dalam eksperimen laboratorium untuk memahami sifat cahaya sebagai gelombang. Dalam pengembang alat optik seperti spektrometer dan dalam teknologi difraksi sinar X untuk analisis struktur kristal. Teori kedua, difraksi celah ganda. Difraksi celah ganda adalah fenomena difraksi yang terjadi ketika cahaya atau gelombang melewati dua celah yang paralel dan berdampingan dengan ukuran yang sebanding dengan panjang gelombangnya. Ketika cahaya melewati celah ganda, terjadi perubahan arah dan pembelahan gelombang yang menghasilkan pola distribusi intensitas cahaya yang khas pada layar atau bidang deteksi di belakang celah. Pengaplikasian difraksi celah ganda. Pola difraksi celah ganda memiliki banyak aplikasi dalam optik dan pengolah sinyal. Contoh penggunaannya termasuk dalam spektrometer untuk menganalisis spektrum cahaya dan dalam optik interferensi untuk memeriksa ketepatan permukaan benda-benda halus. Selain itu, difraksi celah ganda juga merupakan contoh penting dalam memahami sifat gelombang dan fenomena interferensi. Difraksi kisi kristal. Difraksi kisi kristal adalah fenomena difraksi yang terjadi ketika sinar cahaya atau sinar X mengenai kisi kristal, yang merupakan tiga dimensi dari susunan periodik atom atau molekul. Ketika sinar Ketika sinar cahaya atau sinar X melewati kisi kristal, gelombang ini berinteraksi dengan atom-atom atau molekul-molekul yang tersusun secara teratur dalam kisi, menyebabkan pembelahan dan interferensi gelombang. Akibatnya terbentuk pola difraksi khas yang dapat diamati pada detektor. Pengaplikasian difraksi kisi kristal. Difraksi kisi kristal juga memiliki beragam aplikasi dalam berbagai bidang ilmu, termasuk dalam penelitian material, penentuan struktur molekul biologis, sintesis bahan, penelitian mineralogi dan geologi, serta dalam pengembangan teknologi nanomaterial dan nanoelektronik. Difraksi cincin Newton. Difraksi cincin Newton adalah fenomena difraksi yang terjadi ketika cahaya atau gelombang melalui lapisan tipis yang berongga di antara dua permukaan datar yang transparan. Fenomena ini dinamakan berdasarkan nama Sir Isaac Newton, fisikawan terkenal yang mengamati dan mempelajari efek difraksi ini pada tahun 1717. Pengaplikasian difraksi cincin Newton. Difraksi cincin Newton memiliki beberapa aplikasi praktis, termasuk dalam pemantauan ketepatan lapisan tipis pada permukaan optik seperti lensa, kacamata antarmuka, atau film pelapis. Efek ini juga digunakan dalam beberapa alat optik dan instrumen ilmiah untuk menganalisis dan pemantauan perubahan ketebalan lapisan tipis. Selain itu, difraksi cincin Newton juga menjadi objek penelitian dalam bidang fisika optik dan ilmu material untuk memahami perilaku gelombang dan efek difraksi yang kompleks. Baiklah teman-teman, dari video pembahasan yang saya presentasikan ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa difraksi merupakan
Kesimpulan diffraksi merupakan salah satu dari sekian banyak fenomena optik dan gelombang yang memainkan peran sentral dalam memahami alam semesta dan perkembangan teknologi. Pemahaman tentang diffraksi memberikan wawasan yang mendalam tentang sifat cahaya, gelombang, dan materi yang sangat penting untuk kemajuan ilmu, pengetahuan, dan aplikasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya Irfan Said Nasution mengucapkan terima kasih buat perhatiannya. Sekiranya ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon ampun kepada Allah dan kepada teman-teman semua, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima